Hai, kamu yang lagi galau di tengah malam, atau kamu yang pura-pura sibuk biar nggak mikirin masalah. Selamat datang di podcast ini, tempat semua perasaan gak pernah dianggap remeh. Gimana kabarnya? Lagi di fase galau, overthinking, atau cuma pengen curhat bareng gua? Oke, tenang aja, di sini tempatnya. Oke, mari bareng-bareng kita obrolin rasa-rasa yang gak pernah selesai itu. Pernah gak sih kamu duduk sendirian di kamar, diam-diam bertanya, kenapa rasanya susah banget buat berhenti mikirin dia? Orang bilang waktu menyembuhkan segalanya, tapi kenapa setiap detiknya justru makin terasa berat? Hari ini aku ingin bicara soal luka, soal kenangan, dan soal move on yang mungkin selama ini cuma mitos belaka. Ada sebuah cerita tentang seorang yang selalu berkata, aku baik-baik saja. Setiap harinya dia bangun, bekerja, dan tertawa bersama teman-temannya. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang selalu mengikutinya. Kenangan tentang seorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sebut saja namanya Bima. Dia biasa tersenyum setiap kali orang-orang bertanya kabarnya. Tapi malam itu, ketika langit mulai sunyi, ketika angin mulai berhembus, ketika semua lampu kamar mati, hanya ada dia dan rasa kosong yang tak pernah benar-benar hilang. Di sudut meja ada foto lama. Di foto itu, kalian sudah tahu pasti, dia sedang melihat seseorang wanita yang sedang tertawa bersamanya. Seorang yang pernah dia sebut rumah. Tapi sekarang rumah itu tinggal bayangan yang menggantung di kepalanya. Bima berusaha keras untuk move on. Dia hapus semua foto di galeri. Dia buang barang-barang kenangannya, barang hadiah dari pacarnya. Bahkan dia mencoba sibuk dengan hal-hal baru. Tapi anehnya, semakin dia mencoba melupakan, semakin dia ingat. Dan akhirnya dia bertanya pada dirinya sendiri, apa benar move on itu ada? Atau cuma ilusi belaka? Atau mitos? Seperti Bima, mungkin kamu juga pernah ada di fase ini. Kamu berusaha keras untuk meyakinkan dirimu bahwa semuanya sudah selesai. Tapi hati punya cara kerja yang berbeda. Kita menyimpan kenangan seperti tumpukan barang di gudang. Dan ketika ada satu momen kecil yang mengingatkan, gudang itu terbuka tanpa permisi. Kenapa kita sulit move on? Karena cinta meninggalkan jejak yang dalam di otak kita. Saat kita mencintai seseorang, otak kita membentuk koneksi yang sangat kuat. Ketika koneksi itu diputus secara tiba-tiba, otak kita kebingungan. Kita seperti kehilangan peta, kehilangan arah, kehilangan bagian dari kita sendiri. Tapi mungkin masalahnya bukan pada kenangan atau rasa sakit. Mungkin masalahnya ada pada cara kita memahami move on. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa move on berarti melupakan. Tapi nyatanya, melupakan itu hampir mustahil. Move on bukan soal menghapus. Move on adalah tentang menerima. Menerima bahwa ada bagian dari hidup kita yang tidak akan kembali. Menerima bahwa luka itu akan selalu ada. Tapi kita bisa belajar hidup dengan luka itu tanpa membiarkannya mendefinisikan kita. Kata orang, waktu memang tidak benar-benar menyembuhkan, tapi waktu mengajarkan kita cara hidup dengan rasa sakit. Jika move on bukan tentang melupakan, lalu bagaimana kita memulainya? Jawabannya adalah dengan melangkah perlahan. Cobalah hal-hal baru, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menemukan bagian darimu yang mungkin sudah lama kamu lupakan. Pergilah ke tempat baru, temui orang-orang baru, atau bahkan
Cukup mencatat perasaanmu setiap hari. Kadang menulis bisa menjadi cara terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Selain itu, jangan takut meminta bantuan. Ceritakan perasaanmu kepada teman, keluarga, atau bahkan seorang yang terapis. Memproses rasa sakit bersama orang lain bukanlah tanda kelemahan. Tidak apa-apa untuk kamu cerita. Itu adalah tanda keberanian. Karena dengan berbagi kita memberi ruang pada hati kita untuk bernafas kembali. Pernahkah kamu merasa bahwa kenangan tertentu tiba-tiba muncul begitu saja, seperti pecahan film yang berputar tanpa diminta? Itu karena kenangan bukan hanya soal ingatan, tapi juga soal emosi. Kenangan yang paling kuat biasanya terhubung dengan perasaan yang intens, baik itu bahagia, sedih, atau bahkan sakit. Kita tidak bisa memaksa kenangan untuk pergi, karena kenangan adalah bagian dari diri kita sendiri. Mereka adalah pelajaran, peringatan, dan kadang pengingat bahwa kita pernah hidup sepenuhnya dengan segala suka dan dukanya. Jadi, daripada melawan kenangan, coba dekati mereka. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dengan begitu, kamu bisa melihat kenangan bukan sebagai beban, tapi sebagai guru. Jadi, kalau kamu masih merasa berat untuk melupakan seseorang, itu bukan berarti kamu lemah. Ingat, itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu manusia. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana caranya menghadapi kehilangan. Tapi kita belajar sedikit demi sedikit meskipun pelajarannya terasa menyakitkan. Bayangkan luka di tangan. Luka itu tidak akan hilang begitu saja. Tapi lama-lama kulitmu akan sembuh meski bekasnya masih ada. Dan bekas itu tanda bahwa kamu pernah bertahan. Begitu juga dengan hati. Luka di hati kita mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi kita bisa terus berjalan sambil membawa bekas itu sebagai tanda kekuatan kita. Jadi, apakah move on itu mitos? Menurut kalian gimana? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi yang aku tahu pasti adalah bahwa kamu gak harus terburu-buru untuk sembuh. Kamu gak harus memaksakan diri untuk melupakan. Biarkan semuanya mengalir. Rasakan sakitnya. Terima lukanya perlahan. Kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Karena pada akhirnya yang terpenting bukanlah melupakan, tapi bagaimana kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Karena jika kamu berusaha untuk melupakan, malah ingatan itu akan terus menghantuimu. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan sadar bahwa kamu lebih kuat daripada kamu memikirkannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku harap cerita ini bisa menjadi temanmu di saat kamu merasa sendirian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, kamu tidak pernah sendiri. Oke? Terima kasih.